Balik lagi di podcast Esa Unggul. Yeay, yeay, yeay. Oke, balik lagi bersama saya Bila dan partner saya hari ini. Livia Onea Cesaria. Kita akan berbincang-bincang nih dengan dua bintang tamu spesial hari ini, yaitu Kak Nadila dan Kak Panji. Halo. Halo. Nah, sebenarnya yang mau kita bahas adalah prestasi-prestasi yang sangat banyak dari kedua bintang tamu kita ini. Tapi sebelumnya kan kalau nggak kenal bingung ya. Jadi boleh nih bintang tamu kita perkenalkan diri dulu, mungkin dari sebelah kiri saya, Kak Panji. Oke, terima kasih. Ya, perkenalkan saya Panji Gustiawan. Saya mahasiswa semester 7 dari Bioteknologi Universitas Esa Unggul. Oke, terus sekarang Liv, sebelah kamu nih, usah di dunia aja. Lanjut, di sebelah kanan aku udah ada Kak Nadila. Ayo lanjut Kak. Hai, aku Nadila M. Saleh, mahasiswa Public Relation Universitas Esa Unggul. Sekarang udah semester 7. Wah, dikit Sama lagi ya. Oh, keren. Gimana skripsi lancar nggak, Kak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oh my god. Semoga lancar sampai sidang ya. Sampai Amin. Nah, bintang tamu kita ini spesial banget karena segudang prestasinya yang sejujurnya kita nggak bisa ngafalin karena banyak banget ya. Ini saya ada contekan nih, harus pakai contekan. Nah, tapi daripada saya nyontek, kayak mendingan langsung kita tanya aja langsung ke pemilik prestasinya nih. Langsung kita Ya kan? eksekusi. Kalau Kak Panji boleh dong diceritain prestasi yang ingin disampaikan ke kita nih, ke adik-adiknya biar terinspirasi. Oke, mungkin dari yang awal dulu, tahun 2017 ini saya pernah jadi Jejaka Penilih Purwakarta atau Duta Wisata dan juga Pemuda di Purwakarta. Terus lanjut ke tingkat provinsi, itu saya jadi semifinalist di Mojang Jejaka Jawa Barat tahun 2018. Kemudian Duta Bahasa Jawa Barat, juara 3 alhamdulillah di 2018. Kemudian akhir-akhir ini di masa pandemi saya pernah menerima award untuk kredit transfer ke Malaysia. Terus sekarang lagi studi independen di Kampus Merdeka, yang program Kampus Merdeka itu. Wow, Thank Ini you. keren parah. sampai speechless nggak sih? Benar, Thank you. berentet, benar-benar definisi prestasi yang berentet tuh seperti ini. Exactly. Nah, kalau sekarang Mbak Nadila boleh nih diceritain prestasinya. Apa ya? Prestasi yang udah pernah aku gapai dari 2017 ya. Pertama itu honorary Youth Ambassador for New Zealand. New Zealand. Iya betul. Wow. Waktu itu aku ikut program dari kerjasama antara Jawa Post Group sama New Zealand Embassy gitu. Oke. Nah, Programnya di situ ngapain tuh, Kak? Programnya tuh bertahap dari tingkat kota, provinsi, sampai nasional. Habis itu baru kita dikirim ke New Zealand kayak gitu. Wow. Nah setelah itu aku juga ikut jadi duta genre generasi berencana dari Provinsi Maluku Utara tahun 2017, and then di tahun 2018 aku kuliah. Di situ aku bener-bener fokus sama perkuliahan aku karena masih jadi maba semester pertama banget gitu. Tapi waktu itu aku ikut aktivitas kegiatan di kampus kayak kegiatan PR Ambassador dan lain sebagainya, itu aku jadi runner up 2. Kemudian di 2019 aku jadi duta bahari dari Provinsi Maluku Utara juga, dari perwakilan dari sana ke nasional juga. Dan di 2020 itu gara-gara pandemi jadi nggak ada apa-apa. Tapi kayak masih beraktivitas berkuliah biasa. Dan 2021 di tahun ini aku jadi salah satu juara di kegiatan presenter kampus Han gitu. Wah. Dari TV One. Kita untuk keep up aja sampai kayak Speechless banget, kayak banyak banget gitu. Oh my god, keren sih. dan keren kita banget. dan Mbak Nadila juga keep it humble ya. Lanjut nih, Lanjut. Kak Nadila tadi kan sempat bilang kalau duta genre dari Maluku Utara, duta bahari itu yang laut yang biasanya di ujungnya berakhirnya nanti di Pulau Seribu ya acaranya ya? Bukan, waktu itu di tahun 2019 kegiatannya di Nias.
tujuan besarnya di Nias oke. gitu. Jadi kita kegiatannya naik kapal Aha. sampai ke Nias, tapi kita kayak keliling singgah-singgah ke beberapa pulau di Indonesia seperti itu. Oh gitu. Biasanya apa sih yang ingin disampaikan dari seorang duta bahari itu? Misalnya kayak duta bahari kan pasti ada tujuannya ya. Nah itu Iya, biasanya iya. apa sih? Kita, kalau dari aku pribadi ya, aku sebagai seorang duta bahari saat itu yang benar-benar aku highlight untuk apa ya, ngasih pengaruh ke teman-teman orang-orang generasi muda masyarakat di Indonesia itu, kita harus sadar kalau misalnya kita Indonesia ini memiliki wilayah laut tuh lebih besar dari wilayah darat gitu. Kita That's true. punya potensi laut itu sangat besar gitu. Tapi ada riset yang mengatakan bahwa bangsa Indonesia itu belum sadar akan potensi hal tersebut gitu. Buktinya apa? Masih banyak sampah yang berserakan di pantai dan lain sebagainya gitu. Dan kalau bahari itu kita concernnya itu pada potensi laut sama potensi di pesisir pantai, termasuk masyarakat yang tinggal di pesisir gitu. Bagaimana mereka tuh sudah memiliki pengetahuan yang memadai akan kesadaran mereka akan potensi itu, sehingga mereka memanfaatkan potensi-potensi laut itu dengan baik dan lain sebagainya seperti itu. Jadi luas banget ya berarti, dan apakah salah satunya juga membangun awareness tentang kelestarian laut, karena kan saat ini kan kelestarian laut sebenarnya krisis ya, karena banyak sekali kegiatan laut memancing yang ilegal ya, yang merusak ekosistem laut gitu. Itu juga termasuk. Itu juga termasuk. Oke, keren banget ya. Keren banget. Tapi soalnya itu penting banget, karena kalau tanpa laut mati, kita juga mati gitu kan ya. Gitu kan. Kayak gitu. Potensi terbesar kita dari laut gitu, dan orang-orang moyang kita dari dulu juga berasal dari laut gitu. Jadi kayak kita negara Indonesia punya potensi yang besar banget di sumber daya lautnya gitu. Kenapa kita nggak menggali itu sebagai pembangunan berkelanjutan kita untuk perekonomian, menunjang perekonomian kita seperti itu. Jadi ya sayang banget kalau misalnya kita generasi muda tuh nggak sadar akan hal tersebut gitu, dan masih buang, dan hal terkecil yang bisa kita, yang menjadi kontribusi kita, yaitu jangan buang sampah sembarangan gitu. Itu Sekecil apapun ya. Sekecil apapun itu hal kecil yang, soalnya ya kalau misalnya kita membuang sampah sembarangan, akhirnya di mana coba? Laut. Kasihan banget gitu. Jadi kalau misalnya kita sebagai generasi muda pengen berkontribusi untuk menjaga laut kita, ya dengan itu hal yang paling kecil. Ya, dimulai dari Jangan hal-hal yang membuang kecil sampah. dulu ya kak ya, Gitu. benar. Kalau sampah mungkin plastik sedotan tuh kantongin dulu kalau nggak ada tempat sampah gitu, nanti kalau nemu baru dibuang. Kayak kadang tuh orang kayak gitu tuh malah diselumpitin di mana-mana, itu tuh dimulai dari situ, terus orang lain ngelihat jadi contoh, jadi gitu deh, Emang jadi contoh buruk. salah satu fun fact-nya juga, ini masih ngomongin laut ya sedikit, itu sebenarnya wabah sampah itu tuh nggak seberapa dibanding sampah alat-alat pemancing, karena alat-alat pancingan itu kan emang bener-bener didesain untuk men-trap ekosistem ya, ikan dan lain-lain. Jadi kalau misalkan itu dibuang sembarangan, itulah yang sering nyangkut di ikan, di kura-kura. Sebenarnya Itu juga. masalah terbesarnya adalah ilegal mancing itu dan buang sampahnya itu gitu. Yes. Kak Panji, tadi kan sempat kasih tau ya kita kalau misalkan sempat ini nggak sih hadiah bisnis kemarin? Iya, idea to business. Tapi aku di kategorinya aja sih. Kategori apa tuh, digital business? Best, ya? ya digital business. Jadi kemarin bikin bisnisnya model apa tuh Kak? Oh, kalau aku masih based on health sih, masih based on biotechnology gitu. Jadi kalau aku konsepnya waktu itu atau ideasnya mau bikin platform digital itu berupa mobile application, yang dimana di mobile application tersebut berisi tentang informasi tentang diet, kemudian yang jadi nilai jual kita adalah adanya food scanner. Nah, jadi kalau misalnya prototipe kita ini adanya food scanner ini, teman-teman semua bisa download aplikasinya, kemudian kayak scan barcode gitu. Scan barcode tapi ini scan makanan. Nah, scan makanan seperti biasa di foto ataupun di scan seperti biasa gitu. Nanti akan muncul nutrition fact atau fakta-fakta nutrisinya gitu. Nah, dari fakta nutrisi tersebut nanti dipersonalize sama si aplikasi tersebut dengan bantuan AI. Nantinya akan diketahui nih orang ini bisa makan ini, boleh makan ini atau enggak yang sesuai dengan diet dia gitu. Keren banget. Ya, jadi teman-teman semua nggak usah khawatir nih yang diet, nggak usah bawa-bawa timbangan gitu. Kalau waktu itu kan orang-orang diet kan pada bawa timbangan gitu ya. Bener, mamaku itu
ditimbang dulu semuanya. Iya, terus kalau sekarang pengennya kayak gitu sih untuk prototipe-nya gitu. Tinggal scan, boleh dimakan atau enggak, kalorinya berapa, nutrisinya apa aja yang ada di makanan itu. Nanti conclusion-nya atau kesimpulannya boleh dimakan atau enggak sama orang tersebut. Gitu. Jadi Liv, this is the future. Ya, sumpah. Ini bener-bener ngebantu yang diet ya nggak sih kan? Iya. Kadang ada yang diet yang nggak sehat ya kayak nggak makan apa segala Bener. macam itu malah bikin sakit. Mending kayak gini dilihat dari nutrisinya. Nutrition, iya. Everything nowadays itu AI, Internet of Iya. Things gitu ya. Dan kemarin kita menang juara berapa di Idea to Business tahun tuh? Tim saya ini juara 3 Best Digital sih. Oh, keren. Jadi kemarin tuh Idea to Business untuk teman-teman di rumah mungkin adalah program kompetisi kewirausahaan atau entrepreneur internasional yang diikuti oleh lebih dari pokoknya banyak sekali negara ya, sampai ke negara Australia ada ya. Australia ada, terus Turki, India waktu itu saingannya. Ya, dan di coach langsung oleh coach dari Australia. Iya, Oh, betul. Oke deh, balik lagi nih kita ke Kak Nadila nih ngobrolnya. Kak Nadila kan sama tadi kan kita bahas Duta Bahari nih. Sekarang kalau Duta Genre, aku pasti baru dengar sih Duta Genre. Oh iya. Duta Bahasa sering. Duta Bahari juga. Duta Genre itu apa mesti genre film kan? Iya benar. Apa musik? Apa singkatan? Iya. Akronim? Oke, itu singkatan sih, bukan, oke. dan cara bacanya bukan genre, tapi generasi Genre. berencana gitu. Generasi rencana. Berencana. Berencana. Keluarga berencana ya. Catat ya teman-teman di rumah. Itu perbedaan antara keluarga berencana KB sama generasi berencana genre. Kalau KB itu untuk orang yang telah menikah berkeluarga. Kalau genre itu remaja-remaja di Indonesia yang belum menikah. Gitu. Nah, Ini informasi baru ya untuk kita. Ini program dari BKKBN untuk anak-anak generasi muda Indonesia yang belum menikah gitu. Ya, biasanya tuh di sosialisasinya ke anak-anak misalnya atau enggak masyarakat antara umur range-nya berapa karena kita kan nggak boleh mempromot ini ya apa namanya early child marriage ya. Kalau misalnya itu untuk segala usia sih. Soalnya gini, untuk remaja tentu gitu. Tentu banget itu sasaran utamanya gitu. Orang tua juga. Jadi orang tua itu kan dari mungkin range umur 25 ke atas gitu. Mereka juga termasuk karena apa? Karena mereka punya anak gitu. Salam genre gini itu ada artinya. Ini 0 dan 3 ini triad KRR atau 3 hal yang harus dihindari gitu. Jadi kayak salam genre berarti 3 hal ini harus dihindari gitu, harus 0 dari ketiga hal ini, yaitu free sex, nikah sebelum Usia produktif. iya betul, nikah muda, sama narkoba gitu. Jadi kita sebagai generasi muda tuh dari program genre itu diharapkan kita dari generasi muda tuh terhindar dari 3 hal ini, narkoba, seks pranikah, dan nikah muda gitu. Tuh, teman-teman diingat semuanya. Ini tuh nggak baik ya Kak ya? Buruk banget tuh pakai. Buruk banget, dan itu tergantung dari diri kita masing-masing ya. Pertama aku jelasin ya, pertama kayak narkoba tuh pasti semua orang juga tahu itu buruk gitu, jadi aku nggak perlu banyak penjelasan tentang itu. Kemudian kalau kedua free sex itu kan itu lebih ke remaja-remaja yang salah pergaulan dan lain sebagainya gitu. Jadi dengan program genre ini kita memberikan aware kepada remaja-remaja di Indonesia untuk kalau misalnya kita bergaul dengan orang-orang jangan sampai kita melakukan free sex gitu. Apalagi buat kita bagi perempuan ya, soalnya based on our healthy gitu, perempuan yang melakukan free sex di usia melakukan free sex itu pada akhirnya dia akan mengalami KTD atau kehamilan tidak diinginkan gitu. Itu kan sayang banget, dan kayak sayang banget gitu. Aku kan dari provinsi Maluku Utara ya, di sana itu kalau misalnya aku kan tinggal di kotanya. Waktu aku jadi duta genre, aku sering sosialisasi ke remaja-remaja di desa-desa dan lain sebagainya. Sedih banget ketika kita harus melihat anak seorang manusia, seorang perempuan yang masih dikategorikan seorang anak tapi udah punya anak gitu. Itu Anak kan punya sedih anak banget. gitu Iya, ya. maksudnya Dia juga nggak bisa mendidik anaknya nantinya. Iya. dan kita Indonesia itu beberapa tahun dan udah dimulai dari tahun ini tuh kita mengalami bonus demografi di mana anak-anak dengan usia muda itu lebih banyak dibandingkan orang-orang dengan usia yang dewasa, Dewasa, yang ya. udah tua gitu. Jadi apa jadinya Indonesia
kalau misalnya generasi mudanya tuh udah seperti itu. Sedangkan kita adalah tongkat estafet gitu untuk pembangunan bangsa dan gitu. Dan yang ketiga, nikah muda. Nah, nikah muda ini kalau di genre itu range pernikahan itu 21 bagi perempuan dan 25 bagi laki-laki. Itu karena pada usia tersebut perempuan itu untuk kesehatannya, seorang perempuan itu sistem reproduksinya tuh udah mateng gitu. Jadi Dan secara fisik baru siap. Iya gitu, secara fisik, secara mental itu udah siap gitu. Dan biasanya perempuan di usia 21 tahun itu kan sudah selesai kuliah dan lain sebagainya. Jadi dia udah punya dasar gitu untuk menikah gitu. Dan begitu pula laki-laki. Ya, Mas Panji boleh nanya nggak nih? Kan ada salah satu prestasinya itu Scientific Presenter in the 2019 International Conference on Biotechnology and Life Sciences. Itu presenter scientific gimana sih? Oh iya, jadi untuk scientific presenter itu sebenarnya kita presentasi hasil penelitian kita gitu. Nah, waktu itu saya waktu semester 3, alhamdulillahnya sudah dipercaya sama dosen beserta tim yang lainnya. Ini untuk melakukan penelitian di bidang bioteknologi, di bidang regenerasi jaringan gitu. Jadi Gimana tuh lombanya atau tempat lokasi acaranya? di Esa Unggul, ini yang menyelenggarakan juga Esa Unggul gitu. Nah, ini waktu itu saya presentasi mengenai penelitian tentang regenerasi jaringan gitu. Nah, di sini saya presentasi di depan banyak dosen, banyak mahasiswa gitu yang notabene-nya saya masih semester 3 gitu. Tapi udah dipercaya alhamdulillahnya untuk present hasil research saya dan juga tim di depan dosen, kemudian profesor, kemudian juga mahasiswa lainnya gitu. Nah, ini juga menjadi salah satu keunggulan bioteknologi Esa Unggul gitu ya Kak, kalau boleh cerita gitu. Nah, kalau di bioteknologi Esa Unggul ini kita dimulai dari semester awal juga udah dikenalin dan juga dipahamin tentang research gitu. Apa pentingnya research, terus science itu kayak gimana gitu. Kita kan tahu bahwa kalau science itu kan membosankan gitu ya. Banyak orang yang berpikiran seperti itu gitu ya. Tapi sebenarnya in the real fact itu kalau kita misalnya udah terjun satu kali penelitian, it's really nice, it's really bisa dibilang exciting, iya benar. Bisa dibilang kecanduan gitu untuk penelitian ini gitu. Cobain deh research apapun dari sains ataupun yang lain. Orangnya dia memang passionnya ke situ atau bukan? Iya betul, kita juga harus lihat dulu ya Kak, untuk penelitian ini passion kita kesana atau bukan gitu. Nah dari semester 1 di bioteknologi Esa Unggul ini kita udah diajarin, maksudnya udah dikenalin passion kita apa gitu. Karena di bioteknologi Esa Unggul itu ada beberapa jurusan lagi gitu atau konsentrasi. Ada bioteknologi kedokteran atau kesehatan, ada bioteknologi industri, ada bioteknologi pangan, ada bioteknologi kelautan gitu. Kita udah dikenalin tuh. Kita udah belajar juga dasar-dasarnya di semester-semester awal. Kemudian di semester selanjutnya kita belajar tuh tentang, kalau aku tertariknya ke bioteknologi kedokteran gitu. Nah makanya dosen ini ngarahin aku ke bioteknologi kedokteran yang salah satunya adalah regenerasi jaringan gitu. Nah meskipun penelitian itu hanya masih di hewan coba gitu, tapi nanti itu efeknya sangat-sangat panjang dan juga sangat berefek gitu untuk manusia gitu. Karena kan kalau regenerasi jaringan ini bisa untuk penuaan, untuk self renewal kulit-kulit kita, kulit-kulit manusia gitu. Kalau misalnya ada luka nih, misalnya luka diabetes gitu ya. Nah, itu bisa diobatin dari penelitian aku dengan regenerasi jaringan ini gitu. Bisa diobati nanti future-nya kayak gimana untuk luka-luka diabetes gitu. Jadi untuk teman-teman yang mungkin yang punya diabetes atau orang tua diabetes atau keluarga siapapun, jangan khawatir gitu ya. Karena in the future kita pasti akan ketemu gitu obatnya. Jadi jalan satu-satunya kan kalau sekarang amputasi gitu ya. Kalau nanti enggak. Jadi dikasih, bisa dibilang kalau di kita namanya terapi gen gitu. Nanti terapi gen itu kita suntikan gen-gen yang bisa memperbaiki dan juga nantinya mengembangkan kulit-kulit itu gitu. Kulit yang atau jaringan yang rusak itu gitu. Dari situ sih. Wow. Amazing. Berarti ini kayak kepake buat di kayak skincare gitu-gitu juga Bisa banget. Kalau skincare sekarang ada yang namanya untuk kesehatan kulit ya. Ini ada yang namanya stem cell. Jadi ya stem cell gitu. Atau sel punca, terapi sel punca. Jadi teman-teman yang misalnya ada penuaan dini gitu, itu bisa banget.
di terapi sama stem cell gitu. Jerawat juga. Iya, jerawat juga bisa. Serius? Wow. Jadi kayak ya karena kan stem cell itu salah satu fungsinya adalah untuk self renewal. Maksudnya apa ya namanya, manfaatnya untuk self renewal gitu. Jadi kalau misalnya stem cell ini dijadikan terapi kemudian disuntikan ke kulit, ke dalam tubuh gitu, nanti dia akan berdiferensiasi atau membentuk kulit-kulit yang rusak gitu sesuai dengan keinginan kita gitu. Teman-teman pasti pernah lihat kan di postingan yang ada apa sih namanya bentuk telinga di sini atau apa namanya bentuk bikin organ apa gitu, organ hati ataupun organ jantung. Nah itu salah satunya dikembangkan dari stem cell yang dipelajari di bioteknologi. Nah, apa namanya berarti ini klop banget nih Kak Nadila dan Kak Panji, dua-duanya kan apa ya kayak sangat-sangat ingin berkembang, terus juga smart, tapi juga pas banget didukung sama apa namanya kampus yang mewadahi dan mensupport passion kalian dan ambisi kalian untuk terus jadi apa namanya makin berprestasi ya dan kedepannya karir yang cemerlang. Amin. Satu lagi nih Kak cerita. Kalau aku di sini alhamdulillah kuliahnya gratis 100%. Wow. Iya kan sama kan? Kenapa apa ya? Senangnya kita Seneng untuk banget, kuliah di sini, iya, kita apalagi didukung oleh segala hal. Bener, gitu, dari dosennya segala juga aspek. suportif banget ya Bener untuk banget, bener di banget. Esa Unggul ini itu kayak Take note ya teman-teman yang mau kuliah, gak usah mikir-mikir lagi, Esa Unggul aja. Belajar. Mungkin ada tips-tips yang dibagikan ke teman-teman Esa Unggul Podcast yang ada di rumah. Sekarang kan lagi hype banget apa ya tentang mental health ya. Yeah. Dan aku pengen banget ngasih pesan-pesan ke semuanya teman-teman yang ada di rumah yang dengerin podcast ini. Buat kalian yang mungkin sekarang ngerasa lagi down banget dengan hidup kalian, yang punya banyak masalah, please jangan merasa kalian sendiri. Kalian hanya perlu memberanikan diri kalian untuk menceritakan hal itu ke orang-orang di sekitar kalian. Jangan sampai kalian terjerumus atau berpikiran untuk melakukan hal-hal negatif buat kalian. Dan buat aku, ini jadi warning juga buat aku dan teman-teman di sekitar, kita harus lebih peka lagi sama teman-teman yang ada di sekitar kita. Kalau misalnya kita mendapatkan atau menemui teman-teman yang sekarang lagi down banget, kita harus lebih peka untuk ya walaupun hanya sekedar tebarkan senyum ke mereka itu sudah sangat berharga berarti gitu. Soalnya oh my god It's sekarang true, kayak di era pandemik seperti Iya, ini betul. kan semuanya tuh fluktuatif ya, nggak cuma ekonomi tapi mood dan mental health juga. Bener Jadi banget. please look out for each other, teman-teman kalian, keluarga dan lain-lain. Kalau Kak Panji nih, gimana sih? Ya ampun, udah prestasi berentet kayak bagiin Amin. apa gitu. Sampai Pasti penting bukan cuma bioteknologi, presenter. apa sih Kak tipsnya gitu? Oke, so kalau dari aku sih yang pertama adalah harus adanya tadi bener keinginan, terus teman-teman juga harus apa ya confident dengan diri sendiri gitu. bener. Karena kalau misalnya kita nggak confident, nggak percaya diri, apa yang mau kita lakuin gitu? Apa-apa yang pertama kita lakuin, misalnya yang pertama ya lihat poster lomba gitu ya Kak. Terus pengen ikutan, udah ada pengen nih, tapi nggak percaya diri, jadinya enggak deh gitu kan. Biasanya baiknya kayak gitu sih. Kalau untuk Gitu anak nggak muda, sih? iya Akhirnya takut, stuck gitu kan. bener. Padahal kalau ini oke nggak sih kita push aja diri kita gitu, kayak siap nggak siap push aja dulu gitu. Bener, kalau aku sih gitu sih kayak Kayak gitu ya. asalkan ada persiapan, asalkan punya apa rasa percaya terhadap diri sendiri, apapun nanti hasilnya ya yang penting udah coba Unless you have gitu. tried. Yes, I have tried it gitu. So you know the result ya, either it's good or not. Kalau Yes. kalau not, it's still a result that you can improve later Betul, on. betul. Alright, I think that's a wrap ya. Oh my god. I think we should This episode. I think we should add more topic tentang kita Mental bahas gitu ya health. about mental health or Yeah. another thing like Sumpah, that. aku masih punya banyak a lot of question for you guys. Jadi kayak udah overtime ya Yeah. udah. I think we should wrap this Esa Unggul Podcast, this episode presented to you by me, Bila, And me, Liviania and Cesarian. our two special guest star, Yes. Miss Nadila Nadila. Enzale. And I'm Panji Kustiawan. Yeah. Okay, see you again at our next episode. Bye bye. Thank you.